Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi entrepreneurship, characteristics, and traits gitu. Jadi ini bakalan menjadi materi yang terbagi atas 3 sesi. Oke, membicarakan soal mindset, membicarakan soal traits, sama skill, sama mitos, sampai kepada kita bakalan melihat sebenarnya kalian adalah entrepreneur yang seperti apa. Seperti itu. Jadi sepanjang materi hari ini kita akan membahasnya bukan hanya secara teoritis, tapi juga akan mempraktekkan karakteristik-karakteristik tersebut diimplementasikan kepada kalian masing-masing yang ada di kesempatan pelatihan hari ini. Oke. Nah, sebelum kita membahasnya jauh lebih banyak, kita juga harus mengetahui suatu hal, yaitu sebelum entrepreneurship itu sendiri, entrepreneur itu sih apa artinya, kan kayak gitu kan. Banyak sebenarnya kan arti-arti entrepreneur itu sendiri, sampai kepada yang paling umum, seorang pebisnis atau seorang wirausaha itu mungkin yang paling umum ya dijelaskan sama orang. Tapi kita coba step back sedikit, kita lihat dari definisi awalan entrepreneur itu sendiri. Entrepreneur itu sendiri guys sebenarnya berasal dari kata bahasa Prancis entrepreneur. Oke, terbagi atas dua suku kata, entre sama preneur-nya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada artiannya di dalam bahasa Prancis itu sendiri, entre maksudnya itu adalah sesuatu yang in between atau di tengah-tengah. Preneur adalah parts atau bagian, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita artikan secara sederhana, gitu kan, entrepreneur itu sendiri adalah orang-orang si penengah itu sendiri. Orang-orang penengah apa? Orang-orang yang melihat ada suatu masalah, ya kan? Lalu dia coba lihat apa ya kira-kira solusinya, gitu kan. Orang tengah itu, middleman itu sendiri. Jadi secara singkat sebenarnya entrepreneur menurut dari bahasa Prancis itu sendiri adalah orang yang si penengah itu sendiri, orang yang bisa memberikan solusi pada akhirnya gitu. Jadi bisa menjadi seorang pebisnis, bisa menjadi seorang profesional, bahkan bisa menjadi seorang karyawan di dalam suatu perusahaan yang dinaungi. Jadi sebenarnya artian dari entrepreneur atau entrepreneurship itu sendiri, kalau misalnya di dalam artiannya di masa sekarang, bukannya sekedar seorang pebisnis saja guys, tapi juga sebagai seorang yang memang memberikan suatu solusi dan berdampak kepada society atau masyarakat itu sendiri. Nah, itulah segue-nya kita masuk kepada materi kita pada kali ini, yaitu membicarakan soal entrepreneurship, characteristics, and traits gitu. Oke, nah sebelum kita mulai lebih dalam masuk kepada materi, kita harus membagi kelompok dulu, karena di sesi pertama ini kita perlu adanya ice breaking guys. Jadi untuk ice breaking ini sendiri saya memerlukan kalian untuk berbaris satu saf saja, mulai dari kiri ke kanan, dengan yang sebelah kiri itu mulai dari ulang tahun kalian yang di Januari, dan yang sebelah kanan adalah yang ulang tahunnya di Desember. Silakan dengan tanpa bersuara bisa membariskan dari ulang tahun Januari sampai ke Desember. Lalu hitung 1 sampai 10, atau bergantung kepada jumlah kelas atau jumlah kelompok yang berada dalam kelas kalian. Jadi misalnya nih, di dalam kelas kalian itu menginginkan hanya ada 6 kelompok, berarti nanti hitungnya itu bukan 1 sampai 10 tapi 1 sampai 6 berdasarkan jumlah kelompok yang kalian inginkan di dalam kelas itu masing-masing. Oke. Lalu nanti yang satu nomor, ya kan, berkelompoklah dengan nomor tersebut sendiri. Ya, tentunya bakalan ada variasi yang berbeda-beda. Ada yang bakalan berkelompok rame, ada yang sedikit dan sebagainya. Itu nggak masalah. Yang penting ini hanya untuk mengawali berkelompoknya kita masing-masing. Seperti itu guys. Itulah kelompok kalian untuk kesempatan workshop pelatihan hari ini. Nah, masuk kepada materi. Kita sudah banyak mengenal banyaknya entrepreneur yang sukses di seluruh dunia. Oke, nama-nama seperti Jeff Bezos, mendiang si Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk yang sekarang ini lagi naik daun juga, ada Tim Ferriss, ada Arianna Huffington,
ya kan? Ada Gary V, Gary Vaynerchuk dan sebagainya. Banyak sekali sampai kepada yang lokal-lokal seperti Nadiem sendiri. Jadi salah satu entrepreneur Indonesia yang sangat luar biasa terkenal yang sekarang ini menjadi menteri di dalam susunan kabinetnya Indonesia. Gitu. Nah, yang selalu menjadi mengherankan adalah kisah-kisah si entrepreneur ini, kalau di dalam media massa banyak yang hanya menceritakan soal kesuksesannya mereka. Padahal mereka itu kan selalu berawal, kalau kita lihat ya, misalnya kayak Mark Zuckerberg sendiri, pendirinya Facebook, dia bukan berasal langsung instan dia sukses dengan Facebook. Sebelum-sebelumnya dia sudah mendirikan berbagai aplikasi yang lain-lain, yang mendasari Facebook itu sendiri. Jadi sebenarnya dia berawal dari nol, sama seperti Jeff Bezos, sama seperti Elon Musk, sama seperti Gary Vaynerchuk yang dia awalnya bekerja di dalam perusahaan keluarganya sendiri gitu, membesarkan perusahaan wine-nya orang tuanya sampai kepada luar biasa besar, lalu dia habisnya meng-create venture dia sendiri. Jadi semua berawal dari suatu titik bawah yang pada akhirnya mereka konsisten dan melakukan yang namanya perjalanan atau journey entrepreneurship mereka. Nah, yang mengherankan kan adalah how-nya. Gimana sih caranya mereka itu bisa sukses? Kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, success leaves clues. Kesuksesan orang-orang tersebut sebenarnya selalu meninggalkan serpihan kesuksesan mereka sebenarnya. Jadi ada jejak tertentu yang sebenarnya bisa kita pelajari dan mungkin bisa kita ikuti berdasarkan karakteristik kita masing-masing. Nah, itu yang bakalan kita coba pelajari. Traits apa sih yang sebenarnya membuat mereka itu pada akhirnya bisa sukses dengan sangat baik, seperti itu guys. Nah, tentunya di dalam kesempatan ini nggak semua traits dalam entrepreneurship itu bakalan kita bahas, tapi sekarang ini ada 6 traits yang sebenarnya ini sangat up to date dan sangat relevan dengan keadaan kita di masa yang sekarang ini. How and why-nya kita bakalan melihat apa sih habits-nya atau perilaku si entrepreneur ini supaya dia itu pada akhirnya itu bisa sukses, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan langsung bahas ya guys. Yang pertama adalah si entrepreneur, dia selalu mengetahui bahwasanya the past does not equal the future. Okay. Masa lalu bukan sama dengan masa depan yang akan mereka jumpai gitu. Mereka adalah orang-orang yang selalu berhasil move on gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya dia gagal di dalam suatu proyek tertentu atau kegiatan tertentu atau dalam kehidupan tertentu, bukan berarti itu langsung mengklarifikasi bahwasannya itulah diri dia. Dia mengetahui bahwasannya the past is the past. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang ini adalah saya harus move on dan memperbaiki hal itu. Gitu. Contohnya seperti ini, Evan Williams. Evan Williams ini adalah pendiri daripada Twitter. Okay. Bersama dengan Jack Dorsey. Nah, masalahnya orang nggak banyak tahu bahwa sebelum Twitter, dia mendirikan yang namanya Audio. Audio ini sebenarnya platform mirip dengan Periscope Twitter sekarang. Gitu. Masalahnya, Audio pada masa yang lalu, mereka gagal mengimplementasikan aplikasinya ke dalam masyarakat. Gitu. Gagallah proyek Audio itu sendiri. Namun itu tidak membiarkan atau membuat Evan Williams menjadi putus asa. Dia move on dari kegagalan tersebut, memperbaikinya, dan pada akhirnya sukses mendirikan Twitter bersama dengan Jack Dorsey. Dia anggap bahwasannya aplikasi audio yang gagal itu adalah hanya sekedar batu loncatan atau suatu perbaikan yang harus dia lakukan untuk move on kepada masa depannya. Tidak mengklarifikasi bahwasanya inilah dia, tapi dia memperbaiki hal tersebut. Sama layaknya contoh seperti si Tim Ferriss berikut ini. Tim Ferriss adalah suatu author yang sangat terkenal. Ya, salah satu buku yang pertama sekali dia terkenal itu ada The 4-Hour Work Week, di mana sebenarnya cerita dari balik ini adalah buku ini itu ditolak 25 publisher sebelumnya. Nggak ada yang menerima Tim Ferriss ini untuk mempublish buku dia ini ke rangkaian buku-buku yang terkenal.
Tapi itu nggak membuat dia itu putus asa. Dia mencari terus, dia konsisten terus, dan pada akhirnya ada sebuah rumah produksi buku yang pada akhirnya menerima dia dan mengeluarkan buku dia. Dan ini lupanya langsung betul-betul sukses berat dan menjadi salah satu number one book seller di New York yang paling terkenal. Gitu. Nah, Tim Ferriss. Jadi dengan kata lain guys, hanya orang-orang yang menyerah yang akan menyerah. Only quitters quit. Apakah Anda adalah seorang quitter? Seharusnya kan tidak. Jadi kalian adalah orang-orang yang seharusnya menganggap bahwasanya suatu kegagalan adalah sesuatu yang hanya bisa kita move on daripada kegagalan tersebut. Jangan hanya mencengkram kepada masa lalu itu, kegagalan itu. Kita harus bisa move on. Dan yang kedua adalah sesuatu yang ini saya selalu pegang kuat. It's never too late. Okay. Apa ini maksudnya? It's never too late apa itu? Selalu ada orang bilang, aduh aku terlalu tua, nah ini udah kesempatan aku udah lewat ini, aku nggak bisa lagi karena aku sudah tidak up to date lagi dengan keadaan sekarang dan sebagainya. Ada selalu alasan-alasan bahwasanya it's too late. Ya aku udah terlambat, aku sudah terlalu tua, aku udah terlalu ini dan sebagainya. Nah, si entrepreneur mempunyai mindset atau traits bahwasanya it's never too late. Okay. Nggak pernah ada kata terlambat. Yang penting kita ingin mulai. Banyak sekali contoh-contohnya. Mungkin yang paling umum contohnya adalah pendiri daripada Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders gitu. Umur 60-an loh dia baru sukses di dalam namanya franchising KFC itu sendiri gitu. Misalnya di kesempatan lain, kalau misalnya kita tahu Stephen King, seorang pengarang buku yang sangat terkenal gitu kan. Pada umurnya 24 tahun itu, dia justru bekerja sebagai cleaning service. Lalu J.K. Rowling, seorang pengarang buku Harry Potter yang sangat terkenal luar biasa. Di saat dia 28 tahun, dia masih mengalami suatu depresi yang sangat tinggi. Terus dia itu adalah seorang ibu, single mom, gitu kan, mengurusi anak-anaknya. Tapi dia tidak pernah nyerah untuk mencapai mimpi-mimpi dia. Gitu. Sama layaknya kalau misalnya kita ingin merubah kebiasaan kita yang mungkin kurang baik, misalnya kita kurang berolahraga gitu kan. Bukan berarti kalau kita sudah tua kita nggak boleh berolahraga, bukan guys. It's never too late. Oke. Ya misalnya, aduh aku udah mau pensiun nih sebentar lagi, nggak mungkin aku menjadi seorang pebisnis atau seorang entrepreneur. Salah. Gitu. Justru kalau kita mindsetnya entrepreneurial, gitu kan, seorang mindset mempunyai mindset kewirausahaan, dia kan selalu mengatakan it's never too late. Nggak pernah ada waktu yang terlambat untuk melakukan atau mengawali perjalanan entrepreneurial kewirausahaan. Jadi itu salah satu yang selalu dipegang oleh entrepreneur-entrepreneur sukses di seluruh dunia ini. Mereka mengetahui bahwasanya waktu yang paling tepat adalah waktu sekarang. Now. Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi waktu yang sekarang. Lalu yang ketiga, ini juga sangat penting, yang namanya zero-based thinking. Konsep berpikir, jika hari ini saya mulai kembali suatu kegiatan apapun itu, apakah saya akan memulainya dengan cara-cara yang lama atau cara-cara yang baru? Gitu. Einstein selalu bilang kan, hanya orang-orang yang konyol saja yang bakalan menganggap bahwa, ini saya coba paraphrasing ya, bakalan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama untuk berharap suatu hasil yang berbeda. Tentunya kan kita sebagai seseorang manusia yang di saat kita mengetahui ada suatu cara yang salah, bukan kita membuat kegiatan yang sama atau cara yang sama dengan cara yang itu terus gitu. Kita tahu itu udah gagal. Tentunya kita harus memperbaiki hal itu. Nah itulah basis daripada zero based thinking ini. Kita harus menghindari yang namanya sunk cost. Sunk cost itu apa? Sunk cost itu adalah perasaan yang bersalah. Di saat kita misalnya kayak gini kan, kita tahu bahwasanya kita sudah berinvestasi sedemikian banyak, mau itu uang, mau itu
waktu dan sebagainya, ya kan? Tapi karena kita sudah mengetahui itu, aduh ini kayaknya nggak bakalan, kita udah tahu nih ini bakalan gagal, gitu, nggak bakalan sukses. Tapi karena kita merasa kita sudah berinvestasi sekian banyak, kita melanjutkan. Nah, si entrepreneur dia selalu tahu, oke, di saat kapan dia harus berhenti, ya kan? Untuk memperbaiki harus melakukan yang namanya pivoting, itu bakalan kita pelajari nanti di waktu berikutnya. Tapi bakalan dia harus meng-shifting atau mengubah arah dia di saat dia tahu bahwa ini nggak bakalan sukses. Jadi jangan tertrap atau terperangkap ke dalam yang namanya sunk cost. Hanya gara-gara kita sudah berinvestasi sedemikian banyak waktu, uang, dan sebagainya, kalau kita sudah mengetahui ini bakalan gagal, jangan diteruskan. Ada istilah yang namanya di entrepreneurship namanya failing fast. Oke, gagallah dengan cepat. Kalau misalnya kita tahu ini bakalan gagal, udah move on dari itu langsung. Intinya adalah, please build on your past failures. Nah, ini yang bakalan menjadi yang berikutnya, traits yang berikutnya. Kita sudah tahu kegagalan itu sesuatu yang mungkin sudah pasti bisa terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa beranggap bahwa, oke, gimana ya caranya aku bisa menghindari kegagalan-kegagalan berikutnya. Tentunya dengan mempelajari apa sih yang dilakukan di masa lalu. Oh, kemarin itu aku melakukan A, gagal. Tentunya jangan lagi melakukan A, kan seperti itu. Lakukanlah B, lakukanlah C, melakukanlah alternatif yang lain. Kita harus mengetahui, teman-teman, bahwasannya failure is a part of life. Jadi nggak perlu kita takut soal kegagalan tersebut. Gitu. Selalu ada kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kita. Setiap harinya selalu ada kegagalan. Kita selalu mempunyai suatu perencanaan. Tapi kadang-kadang perencanaan itu sendiri atau planning itu sendiri nggak berjalan dengan semulus mungkin. Itu kan bentuk dari suatu kegagalan juga. Dan intinya, if you do not fail, you do not learn. Dan ini suatu fakta yang mungkin kalian sendiri juga bisa rasakan. Kalau kita tidak gagal, tentunya kita tidak belajar dengan sepenuhnya, kan seperti itu. Kita belajar daripada kegagalan itu, dan dari situlah kita bisa bertumbuh atau grow. Lalu berikutnya apa? Nah, ini sangat menarik. The purple cow. Oke. Pernah kalian lihat ada sapi ungu? Jarang kan? Mungkin pun tidak pernah. Tapi saya yakin kalau di saat kalian lagi mengendarai kendaraan kalian, mau itu mobil, mau itu motor atau apapun gitu kan, tiba-tiba di ladang atau di suatu field tertentu gitu kan, yang lihat ada sapi warna ungu, pastinya kalian akan menoleh, ya kan? Bakalan melirik gitu kan. Ini apa pula sapi ungu ini? Ya kan? Kenapa? Karena dia itu berbeda dengan sapi-sapi pada umumnya, dengan orang-orang pada umumnya. Dia ada uniqueness tertentu yang sangat terlihat jelas. Ya kan? Pasti kita akan melihat, ada sapi ungu, gitu kan. Gak mungkin kita tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena dia sangat jelas, sangat berbeda, sangat menonjol. Jadilah itu. Jangan menjadi orang yang hanya, udahlah aku lakukan yang namanya ATM, gitu. Amati, tiru, modifikasi. Nggak salah. Permasalahannya adalah terlalu mirip dengan yang lain-lain. Be original, ya kan? Be yourself. Lakukan sesuatu yang pada akhirnya itu bisa membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya. Itu yang dimiliki oleh entrepreneur-entrepreneur yang sukses lainnya. Mereka bukan orang-orang yang ingin follow orang-orang yang lainnya. Mereka menjadi seorang leader di dalam market mereka masing-masing. Nah, satu lagi yang paling besar adalah ini. Knowledge is fuel. Tidak bisa kita pungkiri, pengetahuan adalah sumber dari segala hal. Nggak mungkin gara-gara pengetahuan, tidak mempunyai suatu pengetahuan, kita bisa evolve, atau kita bisa berinovasi, atau kita bisa bertumbuh. Justru gara-gara pengetahuan inilah makanya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. The more I learn, the more I earn. Okay. Earn-nya itu semakin banyak kita pelajari, semakin banyak kita mempelajari sesuatu, semakin banyak bakalan kita dapat.
bukan hanya secara pendapatan kantong uang kita aja, gitu kan, tapi juga pengalaman-pengalaman yang lainnya yang bakalan membantu kita di dalam journey entrepreneurship ini. Nah, berikutnya tentunya kalau kita bicara soal entrepreneurship, kita bakalan bicara selalu soal mitos-mitos yang berada di balik daripada entrepreneurship. Nah, di sini saya mempunyai suatu video yang akan membantu kalian mempelajari atau melihat mitos-mitos apa saja sih yang pada umumnya dilihat oleh orang-orang mengenai entrepreneurship. Nah, berikut adalah video. Silakan klik link ini dan kita perhatikan masing-masing daripada mitos-mitos. Baik, masuk kita kepada yang sesi kedua. Nah, sesi kedua ini bakalan membahas lebih banyak mengenai si entrepreneur dan apa sih yang cara dia berpikir. Tadi kan kita sudah lihat trade-nya, ini bakalan lebih dalam lagi daripada trade. Nah, satu hal yang selalu kami katakan di seluruh workshop, pelatihan, dan sebagainya adalah suatu statement berikut ini. Everyone has what it takes to be an entrepreneur. Semua orang di dunia ini mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu 100%. Has what it takes ya. Bukan berarti dia akan langsung sukses di situ. Semua orang mempunyai kemampuannya, guys. Semua orang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur. Apakah dia itu pebisnis entrepreneur, apakah dia itu karyawan yang entrepreneur, atau dia menjadi profesional yang entrepreneur, ya tergantung sama kalian. Makanya tadi di awal saya bilang, arti daripada entrepreneur itu bukan hanya sekedar pebisnis, guys, tapi memang orang yang memang meng-create suatu solusi terhadap masalah-masalah tertentu, memberi dampak atau impact pada masyarakat. Itulah arti sempurna daripada si entrepreneur itu. Everyone has what it takes to be an entrepreneur. Permasalahan satu, there is no magic formula. Nggak akan ada kata sukses instan. Overnight success. Tiba-tiba karena dia ingin menjadi seorang entrepreneur, boom, langsung tiba-tiba menjadi entrepreneur yang sukses. Enggak. Perjalanannya itu luar biasa panjang dan perjalanannya itu luar biasa susah. Gitu. Tapi bukan berarti dia tercapai. Banyak orang yang sukses gara-gara itu. Semua orang mempunyai kemampuan yang bukan berkaitan sama kayak di mitos tadi kan. DNA, bukan gara-gara itu. Dia seorang Superman, bukan gara-gara itu. Dia seorang yang selalu hadir ide-ide yang luar biasa inovatif dalam sekejap, bukan gara-gara itu. Itu kan mitos-mitos yang kita tadi pelajari. Nah, di sini kan kita bakalan lihat. Di dalam kewirausahaan itu dikenal dua aspek yang berbeda. Oke. Yang sering kita sebut dalam pelatihan di sini nanti adalah yang kausal dan yang namanya efektual. Oke. Berarti ada salah satu yang benar? Bukan soal itu, tapi cara memandang yang berbeda-beda. Oke. Nah, kalau secara kausal ini kita berawali yang paling umum dan paling dilihat oleh masyarakat pada umumnya di seluruh dunia. Cara berpikir kausal, bukan salah. Nah, cara berpikir kausal adalah di saat kita memikirkan bahwasannya segala hal itu mudah untuk ditebak, untuk diprediksi. Masa depan itu, oh ini bakalan seperti ini nih besok bakalan hujan karena menurut saya ini bakalan begini dan sebagainya. Walaupun itu ada data-data dan sebagainya, itu masih yang namanya prediction. Belum tentu 100% itu akan hujan besoknya, hanya gara-gara kita lihat ada awan-awan dan sebagainya. Prediction. Bukan gara-gara itu akan 100% terjadi. Memang di sini tujuan pasti jelas di sikap kausal ini. Tujuan yang mereka inginkan itu selalu jelas. Oke, misalnya kayak ini. Aku ingin mendirikan suatu rumah makan Padang. Oke, tujuannya jelas. Gitu. Itu sikap berpikir kausal, makanya tadi saya bilang. Bukan salah gitu. Mempunyai suatu tujuan jelas itu betul-betul bagus untuk masa depannya. Ya, masa depannya dia menginginkan mendirikan suatu rumah makan Padang.
bagus, gitu. Ada tujuan jelas. Oke. Lalu cara berpikir kausal berikutnya adalah dia berpikiran bahwasan lingkungan sekitar dia itu tidak akan mempengaruhi dia. Dia tidak mempengaruhi kegiatan dia, tidak mempengaruhi bisnis dia. Nah, itu cara berpikiran kausal. Tidak akan mempengaruhi segala tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Itu cara berpikir kausal. Nah, berikutnya adalah cara berpikir efektual. Ini sesuatu konsep berpikir yang memang relatif baru nih di zaman sekarang. Lalu-lalu hanya dilakukan secara tidak sadar. Nah, apa itu cara berpikir efektual? Pertama, dia memahami bahwasannya segala hal itu sesungguhnya itu tidak terduga. Dia paham bahwasannya masa depan itu belum tentu pasti akan terjadi seperti A, seperti B, seperti C. Dia paham hal tersebut. Karena dia tahu itu tidak bisa dikontrolnya. Masa depan nggak bisa dia prediksi, memakai bola kaca ajaib misalnya kan, besok aku bakalan kaya. Nggak bisa. Dia paham betul itu saat dia berpikir secara efektual. Lalu, tujuan yang pasti sebenarnya itu dia paham bahwasannya, oke, mungkin aku pengen mendirikan rumah makan Padang. Cuman bukan berarti hanya itu satu-satunya pilihan saya. Nah, itu dia. Tujuannya itu masih banyak alternatif-alternatif yang lainnya. Itulah dasar daripada efektual. Lalu, lingkungan di sekitar dia itu betul-betul bisa mempengaruhi segala tindakan, segala pikiran, dan sebagainya. Itulah yang bakalan mendasari nanti yang namanya sikap beradaptasi dan sebagainya. Nah, itulah efektual. Nampak kan perbedaan sama si kausal tadi? Berarti ada yang salah, saya yang benar sebenarnya. Bukan. Ini memang hanya cara berpikir. Nah, si entrepreneur zaman sekarang yang membuat dia itu berbeda dengan orang lain, karena dia itu kan tadi kan purple cow. Gitu kan. Seseorang memang berbeda cara pandangannya, cara berpikirnya, unik dan sebagainya. Banyak sekarang ini entrepreneur berpikirnya secara efektual, bukan secara kausal lagi. Justru itulah lahir yang namanya effectuation. Nah, effectuation ini diperkenalkan oleh Profesor Sarah Saraswati. Dia melakukan penelitian ke beberapa entrepreneur terkenal di seluruh dunia, sehingga dia mendapatkan ada 5 prinsip effectuation yang mendasari kesuksesan daripada entrepreneur di seluruh dunia. Saya ada bukunya, nanti bisa saya bagikan kepada kalian. Di sini saya sudah lakukan referensinya, Effectuation Elements of Entrepreneur Expertise oleh Profesor Sarah Saraswati. Ini buku yang sangat-sangat baik sekali. Okay. Nah, para entrepreneurs menciptakan peluang atau opportunities itu mulai dari pertama, mengenali siapa diri mereka. Okay. Apa yang mereka ketahui dan siapa yang mereka ketahui. 3 hal itu. Siapa diri mereka, apa yang mereka ketahui, dan siapa yang mereka ketahui. Itulah proses awal daripada yang namanya effectuation. Okay. Tidak lari daripada namanya siapa yang tidak mereka ketahui. Dia nggak akan terlalu fokus terhadap hal itu. Atau fokus terhadap sesuatu hal yang mereka tidak ketahui dengan benar. Gitu. Bukan sikap entrepreneurial seperti itu. Dia hanya memfokus terhadap apa yang dia ketahui. Jadi misalnya kayak ini, memasak misalnya kan. Ada orang yang bisa memasak soto, ada yang bisa memasak sup dan sebagainya. Ada orang yang hanya bisa masak telur misalnya. Orang yang bisa memasak telur bukan berarti dia harus bisa memasak sop, karena dia nggak bisa masak sop gitu. Dia, aduh dah, aku harus fokus pada sop karena aku nggak bisa masak. Enggak. Justru dia awali aja dari, karena aku hanya bisa masak telur, dan aku hanya mempunyai telur, aku akan fokus membuat telur yang paling enak sedunia. Misalnya seperti itu. Mindsetnya dari situ kan. Situlah mulai daripada entrepreneurial journey. Nah, berkaitan sama buku tadi pada Profesor Sarah Saraswati, dia mengatakan the process elements of entrepreneurial expertise ada beberapa. Yang tadi kita sudah bahas, yaitu si wirausaha, si entrepreneur, memulai dari siapa diri mereka sendiri,
apa yang mereka ketahui dan siapa yang mereka kenal. Oke. Dia bertindak atas dasar itu. Dia bukan bertindak kepada apa yang akan dia lakukan di masa depan, tapi di masa yang sekarang dan apa yang dia ketahui dan dia kenal. Mereka fokus kepada apa yang mereka bisa lakukan sekarang, seperti tadi saya bilang. Tidak khawatir terhadap apa yang tidak bisa mereka lakukan. Oke. Lalu dia selalu berpikir bahwasanya dengan berinteraksi dengan banyak orang, maka dia akan mendapatkan solusi yang akan lebih sempurna. Oke. Kan ada mitos yang mengatakan bahwa dulu kan tadi di video juga katakan kan, mitos bahwasanya jangan kasih tahu rahasia-rahasia kita atau jangan kasih tahu ide-ide kita, nanti dicuri. Nah, si entrepreneur ini sekarang bukan seperti itu cara berpikirnya. Bukan soal kompetisi, tapi cara untuk berkolaborasi. Karena dia paham, dengan aku bergabung dengan orang-orang yang mungkin mempunyai ide yang bisa melengkapi ide saya, akan melahirkan solusi yang lebih baik, lebih besar, dan sebagainya. Dengan memperluas jaringan dan komitmen, maka akan lahir pengertian dan solusi baru. Nah, itu yang diketahui oleh si entrepreneur itu sendiri. Menyadari bahwasannya semua itu tidak akan selalu lancar. It's not smooth sailing semuanya. Banyak yang pikirnya, oh ya enak lah jadi entrepreneur, nanti dia nggak perlu kerja selama 8 jam sehari. Enggak, bukan itu. Dia hanya bekerja 2 jam, habis itu dia hura-hura. Enggak, si entrepreneur itu justru mungkin bisa kerja 24 jam atau ya 12 sampai 16 jam dalam sehari. Kenapa? Karena mereka memang fokus terhadap apa yang mereka buat. Perjalanannya bukan berarti begitu dia mulai akan langsung suksesnya jalan lurus kesuksesan. Enggak, bakalan ruwet, muter-muter, jatuh, bangun, jatuh lagi, stres dan sebagainya. Itu entrepreneurship. Dan dia sadar hal itu. Lalu tidak akan menyerah di saat mengalami rintangan atau tantangan tertentu. Beradaptasi yang dilakukannya. Atau nanti yang kita bakalan pelajari namanya pivoting yang akan dilakukan. Oke. Dia bukan orang quitter tadi seperti yang trik yang kita katakan di awalan tadi. Oke. Nah, dari elemen-elemen ini, elemen entrepreneurial expertise ini sendiri, lahirlah 5 prinsip yang dikatakan sebagai prinsip effectuation. Okay. Ada bird in hand principle, ada affordable loss principle, ada crazy quilt principles, ada lemonade principle, sama yang terakhir ada pilot in the plane principles. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah bird in hand principle. Prinsipal di mana kita mengawali dari apa yang kita punya, apa yang kita ketahui, dan siapa yang kita ketahui. Nah, dari situlah kita mengibaratkan bukan mencapai satu tujuan tertentu, tapi justru lahir dari apa yang kita ketahui, apa yang kita punya, dengan apa yang kita kenali, lahirlah berbagai alternatif. Dengan kata lain, kalau misalnya Profesor Saraswati bilang, means kita bukan hanya satu, tapi means kita bisa banyak. Misal seperti ini. Tadi soal yang rumah makan, itu kan. Kalau tadi kausal, kita berpikiran secara kausal, kita akan bilang bahwasanya aku ingin mendirikan rumah makan Padang. Kalau prinsip berpikiran effectuation, dia bakalan berpikir seperti ini. Oke, aku mempunyai kemampuan untuk memasak. Aku mempunyai kompor, aku mempunyai bahan-bahan makanan. Oke. Apa yang aku bisa lakukan dengan hal-hal ini? Bisa mendirikan rumah makan. Tapi di sisi lain, kalau dia berpikiran secara efektual, dia berpikiran juga, oke, aku juga bisa menciptakan buku resep. Nah, aku juga bisa membuat video tutorial memasak. Aku bisa membuat les memasak, aku bisa membuat rumah makan, aku bisa buat catering, aku bisa banyak means-nya, banyak tujuannya. Bukan hanya fokus terhadap satu tujuan gitu. Dengan begitu, jika misalnya ya kan, mimpi dia ingin mendirikan rumah makan, rupanya gagal,
dia masih mempunyai alternatif yang lainnya. Dia masih bisa membuat buku resep, dia bisa membuat video tutorial, dia bisa membuat cateringan dan sebagainya. Dia jadinya tidak hanya mencengkram kepada masa lalu di saat rupanya mimpi rumah makan dia itu gagal. Itulah kuatnya awalan daripada effectuation bird in hand principle. Udah fokus kepada diri kalian masing-masing. Apa sih yang kalian sukai gitu? Olahraga, fokus ke sana. Kira-kira dari dalam olahraga bisanya ngapain aja? Musik, silakan dari situ. Mengajar, silakan dari situ. Jadi banyak hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya melulu misalnya kayak tadi kan, mendirikan rumah makan Padang. Nah yang kedua adalah affordable loss principle. Nah banyak kan selalu bilang, oh ya si entrepreneur ini adalah orang-orang yang selalu mengambil resiko besar. Ya, dia seorang yang gampang sekali menghamburkan uang karena dia tak selalu orang yang bisa mengambil resiko yang besar. Bukan. Sarah Saraswati di saat dia melakukan penelitian, dia justru menemukan bahwasannya si entrepreneur itu bukan menghamburkan atau mengambil resiko sebesar mungkin, bukan. Dia mengambil resiko di mana jika resiko dia yang ambil dia itu gagal, dia tidak akan mati istilahnya. Misalnya gini, dia tidak akan bisa, misalnya kan dia ada duit sekian, 1 juta. Di saat dia menghabiskan 1 juta itu untuk berinvestasi, untuk mendirikan bisnis atau apapun, rupanya gagal, bukan berarti dia tidak bisa makan nanti malam. Dia bukan seperti pejudi, pemain poker player. Tahu kan poker? Kan ada di istilah poker itu all in gitu kan, semua dia masukkan itu. Entrepreneur bukan seperti itu. Dia tidak akan menghabiskan semua kekayaan dia di dalam satu hand. Apa yang dilakukan? Dia bakalan lihat. Itulah yang namanya calculate risk. Resiko-resiko yang dia ambil adalah resiko-resiko yang sebenarnya kalaupun gagal, dia tidak akan mati. Lah, tapi kan kita lihat entrepreneur itu bisa aja nih mereka nanti berinvestasi dalam suatu bisnis yang baru jutaan atau miliaran dan sebagainya. Memang iya, karena bagi dia misalnya berinvestasi 1 juta dolar itu ibaratnya kayak kita berinvestasi 10.000 rupiah misalnya atau 100.000 rupiah mungkin. Karena dia nggak akan stres kalau misalnya kehilangan 1 juta dolar itu, karena di belakang dia rupanya 100 billion dolar. Nah itu kadang-kadang yang tidak nampak sama orang. Nah ini juga affordable loss-nya masing-masing kita juga berbeda-beda. Ada orang yang sanggup kehilangan 100.000, nggak masalah bagi dia, oh ya nggak apa-apa. 1 juta, oh ya nggak apa-apa, aku kehilangan 1 juta nggak apa-apa. 100 juta ada. Tapi ada juga orang di saat 50.000 pun gitu hilang, dia stres, aduh aku nggak bisa makan nanti malam. Affordable loss-nya berarti di bawah itu. Nah berarti affordable loss orang bakalan tetap? Enggak, kita bisa meningkatkan itu di saat kita grow gitu kan, kita bertumbuh, tentunya affordable loss kita akan semakin besar. Calculated risk kita yang bisa kita ambil juga semakin besar. Dengan itu juga kita harus balik kepada prinsip yang pertama, mengenali diri kita itu seberapa besar. Jangan sok-sokan, nah aku bisa nih investasi 100 juta, 10 juta pun nggak ada. So know yourself. Lalu nomor 3, nah ini berkaitan sama mitos, video mitos yang tadi juga gitu kan. The crazy quilt principle. Prinsip ini sebenarnya mengibaratkan dasarnya adalah berpikir bahwasannya kolaborasilah next step kita. Bukan soal berkompetisi. Bukan berarti kita mempunyai suatu ide tersebut kita simpan dalam hati. Aduh, janganlah aku ceritakan sama kawan aku, nanti diambilnya pula ide aku. Gak bisa. Di zaman sekarang is all about collaboration. Karena gak ada satupun orang di dunia ini mempunyai satu ide yang sempurna.
Mark Zuckerberg saat dia mendirikan Facebook, bukan berarti di saat dia mendirikan Facebook sudah ada konsep seperti Facebook yang sekarang ini. Enggak. Gara-gara dia berkolaborasi lah dengan orang-orang yang lainnya, maka dia bisa sebesar sekarang. Makanya dia bisa membeli Instagram, makanya dia bisa membeli WhatsApp dan sebagainya. Dia berkolaborasi terakhir. Nah, sekarang ini prinsipnya Crazy Quilt ini ibaratnya seperti ini di gambar ini. Suatu blanket atau suatu selimut, ya kan? Kalau zaman dulu kan orang menjahit kan. Ibaratnya jahitan-jahitan itu adalah orang-orang yang lain-lain. Orang-orang yang bakalan terakhir yang melengkapi yang namanya selimut kita itu sendiri. Melengkapi ide-ide kita, mendirikan atau menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik. Nah, masuk kepada prinsip yang keempat, the lemonade principle. Nah, ini suatu prinsip yang selalu harus bisa kita pegang dengan utuh. Karena selalu begini, kan pernah kita dengar, if life gives you lemon, you make lemonade. Dengan kata lain, walaupun kita sudah melakukan yang namanya perencanaan matang, kita sudah mempersiapkan segala hal dengan baik, seperti yang kita ketahui, dunia bukan berarti akan selalu bergerak sempurna. Selalu ada aja rintangan-rintangan, masalah-masalah yang terjadi. Misalnya kan, kita rupanya berencana ingin pergi nonton sama teman-teman kita di akhir pekan, ya kan? Sudah kita cuci motor kita dengan segala macam mengkilap, tinggal pada jam setelah di sore hari kita akan pergi jumpain kawan-kawan kita menonton di bioskop. Rupanya jam 4 sore hujan lebat, ya kan? Nah, bisa saja kita udahlah hujan lah batal, atau kita cari alternatif yang lain. Atau ini yang mendasarinya namanya pivoting, mengubah persepsi, mengubah arah, mengubah segala hal, gitu kan? Supaya aku bisa nonton, supaya aku bisa berkumpul dengan teman-teman. Jadi bukan menyerah kepada udahlah inilah hujan, udahlah aku nggak bisa. Ini gagal, udahlah aku nggak bisa melanjutkan bisnis saya, misalnya. Bukan. Banyak sekali bisnis-bisnis yang mengubah arah mereka dan pada akhirnya sukses. Rumah makan Padang, misalnya kayak tadi contoh tadi, rumah makan Padang, rupanya nggak sukses gitu. Ada tantangan-tantangan tertentu, ada rintangan, misalnya nggak bisa dia mendapatkan izin membangun toko dia atau rumah makan dia. Bukan berarti dia habis, udah nyerah di situ, enggak. Pivoting gitu, mengubah arah. Rumah makan mungkin sekarang ini belum bisa berdiri, aku buat cateringan aja lah, atau aku buat pre-order aja lah. Itulah prinsipnya lemonade principle. Bukan berarti gara-gara ada tantangan, rintangan tertentu langsung kita jerah. Tapi kita ubahlah haluan sedikit atau banyak, tergantung pada kondisi yang terjadi. Itulah awalan inovasi dan beradaptasi di dalam perjalanan entrepreneur. Lalu prinsip yang terakhir, pilot in the plane. Nah, di sini kata gampangnya seperti ini, guys. Pilot in the plane. Apapun masukan yang terjadi, apapun kejadian yang terjadi seputaran lingkungan kalian, bisnis kalian dan sebagainya, satu hal yang pasti, kalianlah nakoda, kalianlah pilot, kalianlah ya driver bisnis itu, kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, at the end of the day, hanya kalianlah yang memang memegang utuh kepada arah manalah perjalanan yang akan kalian ikuti. Apakah misalnya kayak rumah makan tadi kan, rumah makan Padang, apakah udahlah aku tetap aja mendirikan rumah makan Padang, atau dia melihat alternatif lain, aku kayaknya ngambil sikap untuk mendirikan cateringan aja lah. Ambil keputusannya, karena pada akhirnya walaupun ada masukan-masukan dari orang lain dan sebagainya, kalian mempunyai kendali kemana arah yang akan kalian jalani. Tapi bukan berarti kalian tidak terlepas dari tanggung jawab
apapun yang terjadi jika saat kalian ngambil keputusan itu. Ingat, kalian bebas memutuskan, kalian mau yang mana. Tapi tidak pernah terlepas dari tanggung jawab atas keputusan kalian itu sendiri. Itulah pilot interview. Seru kan? Nah, itulah sebenarnya yang mendasari yang namanya prinsip-prinsip effectuation. Dan itu memang sudah diteliti oleh Profesor Sarah Saraswati. Semua entrepreneur-entrepreneur sukses di seluruh dunia mempunyai 5 prinsip effectuation ini di dalam diri dia. Bukan hanya terkenal entrepreneur terkenal di dunia atau negara-negara lain. Entrepreneur lokal pun seperti itu. Nah, masuk kita kepada yang namanya sesi 3. Nah, sesi 3 ini kita bakalan mempraktekkan diri kalian sebagai seorang entrepreneur. Kita tahu sendiri banyak jenis entrepreneur. Orang yang selalu mendapatkan ide-ide, orang yang ingin menjadi bosnya sendiri, orang yang ingin membantu orang lain, orang yang multitasking gitu kan, orang yang sangat pandai atau mahir dalam berkomunikasi. Banyak sekali jenis entrepreneur. Permasalahannya adalah, which entrepreneur are you? Kalian adalah entrepreneur yang seperti apa? Nah, ini akan coba kita pelajari di workshop yang kali ini. So, let's get started. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa kalian ada 9 pertanyaan yang akan kalian jawab satu persatu. Nah, di dalam setiap pertanyaan bakalan ada 5 pernyataan. Silakan jawab pertanyaan itu dengan tingkat pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya kalian. Jadi penilaian dari 1 sampai 4. Nomor 1 adalah paling tidak sesuai dengan Anda. Nomor 2 adalah tidak sesuai dengan Anda. Nomor 3 adalah sesuai dengan Anda. Dan nomor 4 adalah paling sesuai dengan Anda. Seperti itu. Nah, sebelum kita awali pertanyaan-pertanyaannya, bayangkan seperti ini. Kalian akan memulai sebuah proyek, apapun itu, atau bahkan mendirikan bisnis yang baru. Coba ibaratkan kalian di dalam suasana seperti ini. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Langkah pertama Anda saat memulai sebuah proyek baru adalah sebagai berikut. Apakah Anda akan merencanakannya secara detail, segala proses? Atau B, kalian mencari berbagai referensi proyek yang serupa, baru kalian akan mulai? Atau kalian akan lakukan dulu proses brainstorming untuk mendapatkan ide yang paling out of the box misalnya? Atau apakah kalian adalah orang yang akan mengumpulkan dulu orang-orang yang tepat, baru akan kalian mulai proyek tersebut? Atau dengan cepat mencari informasi dari segala sumber-sumber daya yang kalian perlukan, baru kalian mulai proyek. Nah, itulah yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, menurut Anda, apa sih yang akan membuat proyek Anda itu sukses? Apakah menurut Anda proyek itu akan sukses jika mengikuti semua proses yang telah kalian tentukan? Apakah kalian orang yang seperti itu? Atau kalian adalah orang yang melihat peluang yang paling tepat, itulah yang akan membuat bisnis kalian itu sukses? Atau bisnis sukses atau proyek sukses itu di saat kalian mempunyai ide yang paling unik? Atau nomor 4, kalian mempunyai tim dengan orang-orang yang tepat. Apakah itu akan membuat kalian merasakan itu yang akan paling tepat membuat proyek kalian sukses? Atau mempunyai tingkat keahlian yang tinggi? Nah, ingat teman-teman, cara kalian menjawabnya adalah misalnya kan, kayak tadi. Menurut Anda, apa yang akan membuat proyek Anda sukses? Misalnya yang pertama, pernyataannya. Mengikuti semua sesuai proses yang telah ditentukan. Silakan dijawab gitu kan. 1 sampai 4. Apakah dia sesuai atau tidak? Kalau dia sesuai dengan Anda, jawab 4. Kalau tidak sesuai, berarti jawab 1. Nah, setiap pernyataan itu harus kalian isi. Jadi, bukan kalian memilih yang mana yang paling sesuai. Tapi harus setiap pernyataan itu kalian jawab satu persatu.
itu kalian buat sampai kepada pertanyaan yang nomor 9. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kan tentunya kita sudah bisa lihat dari setiap pertanyaan ada jawaban-jawaban dari setiap pernyataan yang kita lakukan. Ya kan? Jadi misalnya kan ada pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C, pernyataan D, sama pernyataan E. Gitu kan? Silahkan jumlahkan setiap pernyataan A dari 1 sampai 9. Jumlahkan. Begitu juga yang pernyataan B. Dari pernyataan B, jumlahkan dari pertanyaan 1 sampai 9 pernyataan yang B. Jadi pertanyaan 1, pernyataan B, ditambah pertanyaan 2, pernyataan B, dan sebagainya. Oke, jumlahkan total itu. Lalu yang C juga seperti itu. Jumlahkan total yang C dari 1 sampai 9. Yang D juga dari 1 sampai 9. Yang E juga dari 1 sampai 9. Tentunya kalian bakalan melihat total dari A, B, C, D, dan E kalian yang paling besar yang mana. Oke. Silakan lingkari dari pernyataan mana yang paling besar. Oke, lingkarilah 2 pernyataan paling besar. Misalnya gitu, rupanya dari total semuanya, pernyataan A sama pernyataan C yang paling besar jumlah total skornya. Silakan itu dilingkari. Oke, itu akan penting. Nah, tadi kan saya katakan bahwasanya what kind of entrepreneur you are, what you are good at. Jadi quiz ini atau latihan yang kita lakukan ini sebenarnya akan menyatakan sebenarnya kita itu entrepreneur yang seperti apa. Kita itu adalah orang-orang yang ahli atau orang yang good at something, atau kalian ahli di dalam melakukan hal yang seperti apa, kan? Dan kita juga mempelajari hal-hal apa saja sih yang kita kurang dan bisa kita improve atau kita bisa tingkatkan keahlian. Oke. Nah, untuk itu juga kita harus mengetahui guys, di dalam entrepreneurship ini selalu ada yang namanya kriteria right brain dan sama dengan left brain. Oke. Kalau right brain udah pasti soal segala hal yang berpikir secara spontaneous, ya kan, out of the box. Dia orangnya subjektif, tapi juga imajinatif, dan dia melihat sisi big picture-nya, masa depan itu seperti apa. Oke. Kalau left brain lebih kepada teknikalnya. Oke. Dia berpikir secara lurus, mengikuti peraturan-peraturan gitu kan, makanya dia suka struktur-struktur tertentu, objektif di saat dia berpikiran, dan selalu memikirkan secara logika. Nah, itulah yang orang-orang yang berpikiran secara left brain tadi, berkaitan sama yang right brain. Orientasinya ini yang bakalan kita coba lihat. Gitu kan. Dari right brain sama left brain ini selalu pada akhirnya ada melihat sisi orientasi si entrepreneur itu sendiri. Okay. Nah, di dalam quiz ini, latihan ini, kita bisa melihat ada 3 orientasi yang paling mendalam. Pertama adalah orang-orang yang berorientasi kepada manusia, lalu orang-orang yang berorientasi kepada tindakan, lalu orang-orang yang berorientasi kepada keahlian yang mendalam. Seperti ini jadi. Nah, guys, untuk itu, inilah yang pertama. Oke. Yang pertama adalah maker. Oke. So, kalau kalian adalah orang-orang, saya mendasari dulu. Maker ini adalah orang-orang yang ingin berpusat kepada problem solving. Dia betul-betul ingin menyelesaikan suatu masalah secara efisien. Ketakutan terbesar dia adalah losing control atau lepas kendali. Dia selalu maunya dia bisa mengendalikan segala hal. Oke. Yang dia selalu prioritaskan adalah yang namanya proses, gitu kan? Nah, jika kalian skor tertingginya adalah A, berarti kalian adalah seorang maker. Orang yang selalu berpikir proses, orang yang selalu harus ada urutan-urutan pekerjaan dan sebagainya. Itulah sikap kalian sebagai entrepreneur yang memikirkan sebagai seorang maker.
Nah, berikutnya adalah yang namanya merchant, gitu kan? Merchant ini adalah orang-orang yang selalu melihat peluang-peluang. Yang paling dia takuti adalah di saat dia kehilangan uang, gitu kan? Aduh, rugilah aku ini dan sebagainya. Dan dia selalu fokus kepada yang namanya profit. Gitu kan? Nah, jika kalian skor tertingginya adalah B, berarti kalian adalah seorang merchant. Lalu, magician. Okay. Magician ini adalah orang-orang yang fokusnya selalu kepada yang namanya inovasi. Hal berikutnya. Gitu kan. Dia adalah paling takut jika dia tiba-tiba kehilangan ide. Habis ide dia, aduh, apa lagi ya? Takut dia hal-hal seperti itu. Dan dia memang selalu berfokus kepada yang namanya, atau berprioritas kepada yang namanya ide-ide, penciptaan ide. Makanya kreativitas itulah yang bakalan dia selalu tonjolkan. Nah, jika skor kalian yang C paling besar, berarti kalian adalah entrepreneur yang berkarakteristik sebagai seorang magician. Aku kebetulan kemarin itu juga magician. Nomor 4 adalah mobilizer. Mobilizer adalah orang-orang yang sangat sosial. Dia orang-orang yang selalu ingin membantu orang-orang yang lainnya. Dan dia selalu paling takut adalah konflik. Di saat ada perselisihan antara A sama si B, jadi dia paling nggak suka dengan itu, nggak nyaman dia dengan hal tersebut. Okay. Karena dia selalu berorientasi kepada yang namanya people. Semua orang bahagia dan sebagainya. Nah, jika kalian D yang paling besar, skor tertinggi kalian D, berarti kalian adalah seorang yang mobilizer. Nah, yang terakhir adalah master. Oke. Seorang master adalah orang yang selalu berpikiran bahwasanya dia itu adalah expert atau ahli di dalam sesuatu. Paling dia takuti adalah di saat dia menjadi orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak bisa diandalkan dan sebagainya. Yang selalu diprioritaskannya adalah pengetahuan. Nah, jika skor tertinggi kalian adalah E, berarti kalian adalah seorang master. Nah, pertanyaannya kan adalah, Pak, aku adalah yang sama skor-skornya, itu bagaimana? Nah, dan itu bakalan umum terjadi di saat kalian mempunyai skor yang sama. Nah, kalau di saat kalian mempunyai skor yang sama, kalian harus kembali kepada diri kalian. Kalian merasakannya yang kuatnya itu di mana? Misalnya kalian rupanya antara magician sama master gitu kan, Pak, skor aku sama Pak, magician sama masternya. Oke. Kembali sama kalian biasanya itu adalah memang suka kreatif atau orang yang suka mengatakan bahwasan dia itu lebih ahli dibandingkan sama orang lain. Kembali lagi kepada kalian masing-masing. Nah, untuk itu ini yang bakal mengawali project kita pada hari ini. Kan kita sudah berkelompok nih, ya kan? Nah, projectnya adalah gampang sekali guys. Kalian akan mendirikan sebuah bangunan tertentu yang bebas, gitu kan? Dalam artian kata dia tidak boleh dibantu oleh dinding, dia tidak boleh dibantu oleh meja, dia tidak boleh dibantu oleh kursi dan sebagainya. Betul-betul free dia, bebas disentuh dan dia harus berdiri bangunan tersebut. Bahan dasarnya apa? Nah, kalian akan, setiap tim akan mempunyai pertama 20 batang spaghetti, okay, yang belum dimasak tentunya, jadi dia masih keras. 20 batang spaghetti, 1 gunting, 1 lakban, 1 meter tali, 1 bidang styrofoam, dan 1 kertas karton, dan 1 marshmallow besar. Nah, di sini yang kalian akan lakukan adalah menggunakan segala hal yang tadi dan bangunlah bangunan tersebut, structure tersebut paling tinggi. Siapa yang paling tinggi, dialah yang akan menang. Bangunan itu, seperti tadi yang saya bilang, tidak boleh lengket ke dinding, tidak boleh dibantu ditopang oleh meja atau kursi tertentu, gitu. Harus betul-betul free di situ. Okay? Yang menang adalah yang paling tinggi, okay, dari bawah ke atas, ya kan? Dan satu hal,
Di atas daripada bangunan itu, kalian harus lengketkanlah marshmallow kalian di atas. Oke. Itu tidak boleh ketinggalan. Oke? Jadi silakan, kalian hanya mempunyai waktu 30 menit. Itu boleh kalian, Pak, itu boleh nggak dipatahkan spagettinya dalam bentuk apa? Terserah, itu bebas. Silakan gunakan kreativitas, imajinasi kalian. Silakan menggunakan semua kemampuan daripada tim kalian masing-masing. Oke, waktu kalian hanya 30 menit. Oke? Nah, setelah selesai tentunya ada maksud dari sini. Oke, semua maksud ini adalah mempekerjakan semua daripada karakteristik dari tadi kan, yang ada magician, ada maker, ada merchant, dan sebagainya. Tentunya kalian bakalan lihat ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Ada kelompok yang hanya ngomong terus kan, enggak, kita harus lakukan ini, lakukan ini, belum mulai-mulai. Ada satu kelompok yang langsung berbuat, ada satu kelompok yang panik melulu, ada satu kelompok yang bakalan melakukan hal yang lain dan sebagainya. Ada orang yang cuek di dalam kelompoknya, ada. Nah, itulah memang yang menggambarkan kondisi daripada sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, gimana caranya kita bisa sukses di dalam keadaan tertentu? Siapa yang sukses mendirikan bangunan yang tertinggi? Nah, menurut kalian kira-kira siapa sih, atau kelompok umur yang seperti apa, atau kelompok bidang pekerjaan apa sih yang paling sukses dalam membuat project ini? Believe it or not guys, bukan arsitektur, bukan seorang manajer yang sukses mendirikan bangunan paling tinggi, tapi yang paling sukses adalah anak-anak TK. Kenapa? Kenapa anak-anak TK yang paling sukses mendirikan bangunan yang tertinggi? Karena imajinasi mereka itu tidak pernah terbendung. Mereka tidak takut salah. Di saat jatuh bangunannya, dia dirikannya lagi, ya kan? Sama ibaratnya kalau misalnya anak-anak kecil kan, lari dia, habis itu jatuh, nangis. Tapi apa yang mereka lakukan habis itu? Lari lagi. Nah, itu yang memang hilang sekarang ini, dan itulah yang memang mendorong yang namanya imajinasi dan kreativitas. So, itu saja guys untuk workshop kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Hope you have what you need for today. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.